Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, yang mana dalam pembelajaran sejarah atau sering disebut IPS sejarah, materi kita akan mempelajari tentang sumber sejarah. Di depan di layar bisa kalian saksikan semuanya. Ini ada gambar dari candi apa? Prambanan, benar sekali. Kemudian yang berikutnya ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada artefak, yang kedua ada fosil, yang ketiga ada tekstual, dan yang berikutnya ada non tekstual. Sebelum kita menindaklanjuti itu semuanya, Pak Ali pengen tahu apa yang dimaksud dengan sumber sejarah. Yang bisa angkat tangan. Yang tahu boleh silakan, salah tidak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, silakan Mbak. Sesuatu yang mengandung informasi tentang sejarah. Bagus sekali, kasih plus buat Mbaknya. Ya. Sumber sejarah bisa dikatakan segala sesuatu yang isinya itu informasi. Informasi yang berhubungan dengan sejarah. Di depan bisa kalian amati. Bagi yang ingin menulis silakan ditulis jawaban. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, baik itu informasi yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung. Segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dari sejarah. Oke, cukup ya? Kita lanjutkan kembali. Sumber sejarah itu ada beberapa jenisnya saja. Dari jenisnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Dari sifat di sini yang bisa kalian amati juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah sumber primer. Primer itu maksudnya adalah utama, pertama, nomor satu. Kemudian yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder itu merupakan sumber kedua. Dan yang terakhir adalah tersier atau sebagai pelengkap. Itu berdasarkan sifatnya. Kemudian yang kedua, seperti yang kalian bilang tadi, berdasarkan bentuk. Bentuk itu berarti bisa diamati ataupun juga bisa dipegang. Dari jenis yang pertama yaitu adalah sumber lisan. Sumber lisan. Lisan itu maksudnya dari omongan. Dari omongan pelaku sejarahnya. Contoh mungkin dari sumber seperti yang dulu pernah ada, itu adalah rekaman dari proklamator Pak Soekarno. Itu kan lisan. Dari rekaman suara. Walaupun juga ada rekaman dalam bentuk video, tapi masih terpotong-potong. Yang kedua adalah sumber tertulis. Sumber tertulis. Contoh kalian bisa mengamati atau bisa menilai bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu ada buktinya tidak, Mas? Ada. Selain dari lisan tadi, dari rekaman tadi, bukti yang lain adalah
teks proklamasi, bagus. Tulisan tangan, ada juga yang sudah ketikan. Kalau yang tulis tangan, dulu yang menulis siapa, Cak? Yang menulis tulisan tangan Insinyur Soekarno, bagus sekali. Kalau yang ketikan, Sayuti Mlik, bagus sekali. Itu adalah contoh sumber tertulis yang bisa kita lihat, kita amati sampai saat ini. Itu salah satu sumber sejarah nasional yang sangat penting sekali. Dan saat ini disimpan di museum di Monas, Museum Nasional. Atau sering orang di sana menyebutnya itu adalah Monas. Ini tadi yang sudah kali jelaskan sedikit. Ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, coba Mas Fata. Apa Mas? Sumbernya? Sumber bernet. Sumber bernet itu apa Mas Fata? Oke, bagus sekali. Jadi saksinya langsung ataupun pelakunya langsung seperti yang Pak jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, sumber sekunder. Coba Mas, silakan. Oke, bagus sekali. Kesaksian orang yang tidak terlibat langsung. Mungkin dari omongan atau dari melihat tayangan video dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber tersier. Coba Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya kerjakan. Sumber sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber primer. Contohnya seperti catatan harian, surat, candi, artefak, fosil, lampu. Yang kedua adalah sumber sekunder. Contohnya terjemahan kitab-kitab kuno, laporan penelitian, buku sejarah, ulasan artikel ilmiah, biografi. Yang ketiga adalah sumber tersier. Contohnya seperti ensiklopedia, bibliografi, makalah, direktori, dan teks bacaan. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber lisan. Contohnya seperti pidato atau ceramah.